Halo teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Nggak kerasa ya, 1 minggu sudah kita lewati. Semoga kita semua dalam kondisi yang prima. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang hidup, Dia ada dan menyertai kita semua. Ada amin teman-teman? Sebentar kita akan memasuki pembahasan firman Tuhan. Hari ini saya yakin kita semua akan mendapatkan sesuatu yang baru dan Roh Kudus akan bicara secara spesifik untuk setiap kita di tempat ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, berikan kami pengertian itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, satu prinsip yang harus kita sadari bersama adalah segala sesuatu yang ada pada kita saat ini adalah milik Tuhan. Apakah itu waktu, tenaga, talenta, uang, dan harta benda yang ada pada kita. Semua adalah milik Tuhan yang kemudian dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Dengan demikian, status jabatan kita sebenarnya dalam hidup ini bukanlah pemilik, namun kita sebagai pengelola dari segala milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Tetapi seringkali kita menganggap segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah kepunyaan atau milik kita, sehingga kita pun bertindak sesuka hati kita. Sebagai seorang pengelola, berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola, bukan bertindak dengan sesuka hati kita. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Seorang manajer investasi yang dipercayakan untuk mengelola uang dari sebuah perusahaan sekuritas. Di mana biasanya ada orang-orang yang kemudian akan menaruh uangnya di reksadana atau di dalam sekuritas tersebut dengan harapan dapat dikelola dengan baik oleh sang manajer investasi agar menghasilkan return yang baik dan aset-asetnya bisa berkembang. Sang manajer investasi sebagai pengelola tentu dituntut dan akan mengelola uang tersebut dengan baik dan dengan semaksimal mungkin sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada para pemilik uang. Nah, teman-teman, Tuhan mempercayakan berbagai macam hal dalam hidup kita. Nggak selalu ngomongin tentang uang doang nih, tetapi ada juga talenta, ada juga waktu, ada juga tenaga, ada badan kita. Semua ini milik Tuhan. Dan ini semua dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Sudah seharusnya kita mengelola segala milik Tuhan ini dengan baik. Tidak jarang ketika kita merasa kita memiliki segala hal, kemudian membuat diri kita menjadi serakah atau greed. Padahal Tuhan menciptakan kita, teman-teman, bukan untuk menjadi ember yang menampung semuanya. Tetapi Tuhan ciptakan kita untuk jadi pipa yang bisa menyalurkan kemana-mana. Bukan hanya menyimpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, bukan hanya untuk diri kita saja. Tetapi agar kita pun bisa meneruskannya kepada orang lain. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar nih teman-teman. Obat dari keserakahan itu. Apa sih? Obat dari keserakahan itu namanya murah hati. Banyak di antara kita yang salah kaprah. Kita malah jadi ember dan bukan jadi pipa. Kita terima berkat Tuhan, kita tampung anugerah Tuhan, kita tampung semua, kita simpen semua sendiri. Apalagi kalau berkaitan dengan uang. Teman-teman, apakah pernah dengar statement seperti ini? Semakin orang banyak harta, malah semakin pelit. Karena firman Tuhan pun berkata demikian teman-teman. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan seperti ini teman-teman. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah yang dimaksud dengan harta? Nggak cuma uang teman-teman, tetapi sesuatu yang berharga bagi kita. Kira-kira apa yang sangat berharga bagi kita saat ini? Banyak orang kalau ngomongin harta langsung merujuk ke uang dan materi yang ada. Ini nggak salah teman-teman, memang kita hidup butuh yang namanya uang atau materi. Tetapi teman-teman yang mau saya katakan hari ini, jika kita adalah seorang pengelola yang Tuhan percayakan, Tuhan nggak pengen kita menerima berkat dan hanya berhenti sampai di kita.
Tuhan menciptakan kita untuk jadi pipa penyalur, jadi berkat buat orang lain. That's why kenapa kita harus memberi. Wah, ini mah biasa nih, bentar-bentar. Ini pasti ngomongin tentang uang, ini pasti ngomongin tentang persembahan dan lain-lain nih. Teman-teman, hari ini poinnya bukan bicara tentang uang atau hartanya, tetapi kita mau bicara soal sikap hati kita. Yang Tuhan inginkan bukan masalah uangnya, bukan hartanya, bukan segala hal yang berharga itu, tetapi yang Tuhan inginkan adalah sikap hati kita. Dia adalah Tuhan yang punya semesta. Dia nggak butuh uang kita. Yang Tuhan mau lihat apa? Hati kita. Tuhan mau lihat mana nih yang lebih berharga untuk kita. Uangkah? Waktukah? Segala harta benda yang adakah? Atau kita memandang pribadi Tuhan sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Karena sekali lagi, Tuhan mau hati kita. Sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita di dalam memberi. Kita lihat teman-teman di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Judul perikopnya di sini memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam versi NIV-nya, bahasa Inggrisnya dituliskan seperti ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Prinsip yang pertama dalam hal memberi, teman-teman. Memberi dengan kemurahan hati atau memberi dengan kerelaan hati. Dikatakan di sini generously. Kita sama-sama baca lagi yuk dalam Alkitab kita satu kisah yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Kita lihat ya, Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Teman-teman, yang harus kita lakukan saat kita memberi adalah kita memberi dengan kerelaan hati. Kita memberi dengan generous seperti yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dia tidak menyisihkan uangnya untuk diberikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang lainnya. Namun dia memberikan semua yang ada pada dirinya. Dia memberikan the best part. Janda miskin ini memberikan the best part. Dia memberikan yang terbaik dari segala kekurangannya. Saat Tuhan memberkati kita dengan limpah, kita menerima berkat begitu banyak, alasannya bukan untuk kita tampung sendiri, teman-teman. We receive more so that we can give more. So, increase your standard of giving. Saat kita dapat uang 10.000, mudah bagi kita untuk memberi 1.000 atau 2.000. Waktu kita punya 100.000, gampang bagi kita untuk kasih 10.000 atau 20.000. Kenapa? Karena nominalnya masih kecil. Tapi kalau kita mulai punya uang senilai 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, apakah kita akan dengan mudah memberikan 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah? Saya teringat dulu pada saat saya kecil dan saya diberikan uang jajan sebesar 20.000 rupiah. Saya menyisihkan 5.000 untuk memberikan persembahan. Hal ini nggak menjadi beban buat saya dan menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Semakin bertumbuh dewasa, semakin kesini, nominal uang yang didapatkan mulai meningkat. Dari 20.000, kemudian jadi 50.000, jadi 100.000, jadi 1 juta. Tetapi rasanya kita kok jadi semakin sulit untuk memberi lebih ya. Kita tetap memberikan 10.000, 20.000, ya mungkin naik sedikit lah jadi 50.000. Padahal Tuhan memberkati kita supaya kita juga bisa memberikan lebih banyak lagi. Terkadang melihat angka yang semakin besar, kita mulai hitung-hitungan. Wah, kalau saya kasih 1 juta untuk orang lain atau untuk gereja, lumayan ya. Uangnya bisa dipakai untuk makan 10 hari bahkan mungkin lebih gitu.
Padahal di tangan kita, Tuhan sudah memberikan yang lebih banyak lagi. Teman-teman, Tuhan senang dengan orang yang memberikan dengan murah hati, karena Dia pun adalah seorang yang murah hati. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sangat familiar, dimulai dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Apakah Yesus memberikan sebagian darahnya aja? Apakah Yesus hanya memberikan sebagian dari kehidupannya aja? Enggak, teman-teman. Dia kasih semua. Semua itu karena kasih-Nya bagi kita. Dia mencontohkan kepada kita apa yang disebut dengan memberikan segalanya. Dan Dia melakukannya dengan murah hati karena kasih-Nya bagi setiap kita. Teman-teman, Tuhan ingin ketika kita memberi, kita memberikan dengan kerelaan hati. Kita harus ingat, kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Sehingga yang selanjutnya teman-teman, selain kita harus memberikan dengan murah hati, saat kita memberi, kita juga perlu untuk memberi dengan sukacita. Memberikan dengan penuh sukacita atau dikatakan cheerfully. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa teman-teman? Dengan sukacita. 2 ayat yang kita baca teman-teman, di ayat ke-6 tadi dan ayat ke-7 yang baru saja kita baca ini mengandung kata-kata yang bertolak belakang. Ayat yang ke-6 tadi disebutkan bukan dengan sedikit atau dalam bahasa Inggrisnya sparingly atau hemat-hemat, tetapi dengan generously, dengan murah hati. Di ayat yang ke-7 yang baru saja kita baca, bukan dengan sedih atau paksaan, tetapi dengan sukacita. Sedih hati itu bicara tentang keengganan atau ragu-ragu dalam memberi. Satunya lagi bicara tentang paksaan, terpaksa. Dipaksa orang mungkin, atau karena dilihat orang jadi terpaksa harus ngasih. Teman-teman, memberikan dengan sukacita mungkin bisa dibilang merupakan satu tindakan yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan. Tuhan senang dengan orang yang memberikan dengan sukacita. Kenapa? Karena Dia pun seorang yang memberi dengan sukacita. Dia memberikan kepada kita segala hal yang ada. Mengutip di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dituliskan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia. Secara logika, saat kita mengasihi atau mencintai seseorang, kita akan dengan rela dan dengan senang memberikan apa yang orang tersebut butuhkan. Tuhan dengan sukacita memberikan nyawanya untuk setiap kita, karena Dia mengasihi kita. Ya teman-teman, Dia memberikan nyawanya karena Dia mengasihi kita. Dan sama halnya dengan hidup kita. Saat kita mengasihi Tuhan, kita juga akan dengan rela dan dengan sukacita memberikan untuk Tuhan. Selain kita memang tahu kalau kita adalah pengelola dan bukan pemilik, jadi memang seharusnya saat kita memberi untuk Tuhan, ya memang itu miliknya, tetapi kita juga memberi dengan sikap hati sukacita, karena kita mengasihi Tuhan kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 menuliskan seperti ini teman-teman. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kepada orang-orang yang memberikan dengan murah hati, Tuhan seringkali bahkan memberikan lebih lagi kepada mereka. Orang-orang berbicara tentang orang-orang yang murah hati, kemudian mereka akan bicara tentang Tuhan dari orang tersebut yang dengan murah hati memberkati mereka. Ini juga adalah satu siklus yang kita lihat dalam teks yang baru saja kita baca teman-teman. Pada ujungnya, orang-orang menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, kita ini pipa saluran yang Tuhan mau pakai untuk menyalurkan berkat-Nya kemanapun Ia tuju. Perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang pertama tadi bicara memberi dengan kemurahan hati. Yang kedua tadi bicara memberi dengan sukacita. Dan yang ketiga teman-teman, memberikan dengan iman atau faithfully. Kata faithful ini punya dua arti teman-teman.
Artinya yang pertama memberikan dengan iman, dan kemudian yang kedua artinya memberi dengan setia. Memberi dengan iman berarti kita percaya bahwa saat kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita percaya Tuhan akan tetap memelihara kita. Ada satu cerita seorang anak yang sedang pergi bersama orang tuanya ke toko mainan untuk membeli mainan buat sang anak. Di rumah, orang tuanya memberikan uang sebesar 200.000. Dan orang tuanya bilang, ini buat kamu pakai ya. Sang anak yang berusia 10 tahun yang sudah sedikit mengerti tentang uang pun menjawab oke. Dia menerima uang 200.000 tersebut. Lalu mereka berjalan kaki ke toko mainan karena toko tersebut tidak jauh dari rumah mereka. Di saat mereka dalam perjalanan, mereka melihat pengemis, seorang ibu dan anaknya. Pengemis tersebut duduk sambil tertunduk, lalu menengadahkan tangannya ke atas untuk meminta sedekah. Dari kejauhan, sang anak pun berlari dan memberikan semua uang yang dia miliki untuk sang ibu dan anaknya. Pengemis itu pun berterima kasih kepada si anak ini. Orang tuanya tidak menegur dan melanjutkan perjalanan. Saat melewati pengemis tersebut, ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu dengan mudahnya memberikan semua uangmu ke pengemis itu?" Anaknya menjawab, "Soalnya kasihan banget, Pak. Mereka sedih mukanya. Kayaknya mereka perlu deh uangnya." Ayahnya kembali bertanya, "Loh, kamu nggak sedih uang yang kamu punya itu kamu kasih, sekarang kamu jadi nggak punya uang?" Anaknya bilang, "Enggak. Seneng dong aku bisa ngasih mereka. Lagian kan aku tahu papa masih punya banyak uang buat beli mainan." Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar dari sang anak. Saat sang anak ini tahu kalau papanya ada bersama dengan dia, papanya akan memenuhi segala keperluannya. Anak ini bisa tenang dan makanya dia bisa memberi dengan sukacita. Sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau hari ini kita tergerak untuk memberi, berilah dengan iman. Kita memberi karena kita tahu saat kita memberi kita tidak akan pernah kekurangan. Karena kita punya Bapa di sorga yang akan selalu memenuhi kebutuhan kita. So, kita bisa memberi dengan setia karena kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang setia dan yang selalu memelihara kehidupan kita. Bapa di sorga nggak pernah kehilangan atau kekurangan apapun kan? Dia yang punya bumi beserta isinya. So, teman-teman, takut apa? Dia setia, dia menyediakan, dan dia mampu untuk memelihara kehidupan kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, baik itu dalam bentuk uang, harta benda, talenta, kemampuan yang kamu miliki, tenaga, badanmu, waktu, pergunakan semua itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan memberikan hal-hal tersebut bagi kita bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi dengan kemampuan-kemampuan yang ada, dengan talenta yang ada, dengan waktu yang kita miliki, kita meneruskannya kepada orang lain sehingga kehidupan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan sekedar terima dan tampung, tetapi jadi saluran yang membagikan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita bagi orang lain. Ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, hal itu nggak membuat kita jadi kekurangan, teman-teman. Percayakan hidup kita pada Tuhan. Taruh pengharapan kita pada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia. Kesetiaannya tidak terbatas. Alkitab bilang rancangannya yang terbaik buat kita. Dan rancangannya itu dalam hidup kita tidak pernah gagal. Teman-teman, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Memberilah dengan generous, memberilah dengan sukacita, dan memberilah juga dengan setia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu. Tuhan adalah yang empunya dari segala yang kami miliki di bumi ini. Kami sadar bahwa kami adalah pengelola dan hari ini kami berdoa Tuhan, jadikan kami pengelola yang baik. Jadikan kami pengelola dari segala kepunyaan Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan, hari ini kami berdoa, ajarkan kami supaya kami punya kemurahan hati, supaya kami bisa dengan generous memberi seperti Tuhan memberi ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberikan dengan sukacita, memberi dengan penuh sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajar kami menjadi saluran berkat-Mu, bukan hanya mengumpulkan, tetapi menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini kami Tuhan,
Pakai kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati kalian dengan kesehatan, Tuhan yang memberkatimu dengan badan yang prima, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit yang ada. Juga Tuhan yang memberkati kondisi keuanganmu, semua usahamu biar Tuhan yang jadikan itu berhasil. Semua usahamu, usaha orang tuamu, Tuhan yang menjadikan itu berhasil, dan Tuhan yang mencukupkan segala yang kamu perlukan. Terimalah berkat daripada Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang menyertai engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan ragu untuk scan QR Code yang tertera di bagian bawah layar ini, karena ada para rekan-rekan pendoa dan juga konselor yang siap untuk membantu dan mendoakan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.